Kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil bola nomor pertanyaan dari dalam fishbowl. Kami persilakan. Baik, kami persilakan. Kami harapkan nanti usai diambil, harap ditunjukkan kepada kami moderator, hadirin dan juga ke kamera. Nomor yang dipilih adalah W2. Baik, Silakan. kami akan mengambil amplop W2. Ya, sudah dipastikan bahwa masih tersegel ya dan juga masih tetap terjaga kerahasiaannya. Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan kepada calon gubernur agar mendengarkan secara seksama karena pertanyaan akan dibacakan satu kali. Sekali lagi, pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Baik, saya akan memberikan pertanyaan. Selama ini pendapatan asli daerah PAD didominasi oleh penerimaan dari sektor pajak dan retribusi. Sementara itu aset-aset yang dimiliki daerah baik yang dikelola oleh pemerintah provinsi secara langsung dan atau dikelola oleh badan usaha milik daerah BUMD belum memberikan kontribusi yang maksimal. Pertanyaannya, jika paslon terpilih, apa langkah-langkah yang akan diambil untuk optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah di luar dari penerimaan sektor pajak dan retribusi? Silakan dijawab. Waktu Anda 2 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Silakan. Terima kasih. Pendapatan daerah kita tahu 13,5 triliun di tahun 2023. Dihadapkan kepada 16 juta penduduk kita, populasi kita. 33 kabupaten dan kota. Pastinya itu memang seperti yang disampaikan pertanyaan tersebut. Upaya-upaya yang harus kita tekankan, potensi wilayah yang ada di masing-masing kabupaten, ini yang harus kita optimalkan sesuai dengan kemampuan, kualitas, dan apa menjadi potensi di wilayah-wilayah tersebut. Yang pastinya kita punya perkebunan, punya kesawah, punya kultura. Ini yang harus nanti hadirnya kita sebagai pemimpin untuk membantu pertanian, peternakan, perkebunan, dan yang tergelar di kabupaten dan kota secara potensi yang harus kita kembangkan. Yang kedua, koperasi harus turun sehingga tengkulak-tengkulak yang mengakukan yang merusak di daerah itu bisa kita atasi. BUMD kita harus turun ke bawah dan ada bank sumut yang memfasilitasi, memberikan kur atau membantu rakyat-rakyat yang membutuhkan dalam mengembangkan potensi wilayahnya di daerah. Yang pasti adalah memerlukan pimpinan yang bersih, pimpinan yang bisa dipercaya oleh rakyatnya. Waktu habis, terima kasih, kami mohon untuk tetap berdiri Bapak Edi Rahmayadi, kami mohon untuk tetap berdiri dan kami persilakan kepada calon gubernur nomor 1 untuk berdiri di balik podium. Dan kini saatnya kami persilakan kepada calon gubernur nomor urut 1 untuk dapat menanggapi. Waktu Anda 1,5 menit dimulai pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Menurut kami, Bobi Surya, tadi disampaikan tentang BUMD. BUMD menurut kami ada 2 fungsi sebenarnya. Pertama adalah layanan kepada masyarakat. Contoh BUMD yang menangani adalah PDAM Tirtanadi. 80% lebih PDAM Tirtanadi ini melayani masyarakat Kota Medan. Hari ini yang dirasakan masyarakat Kota Medan, airnya kadang hidup kadang tidak, ataupun hidup tapi warnanya coklat, tapi yang diminta dipastikan oleh masyarakat itu adalah minta dibayar terus tiap bulan. Kami memastikan layanan-layanan publik, layanan masyarakat oleh yang dikelola BUMD akan kita kelola dengan baik, memastikan layanannya dapat dirasakan oleh masyarakat. Baru apresiasi dari masyarakat akan bisa kita kutip, kita bisa minta pembayarannya.
Lalu tadi Pak Edi juga menyebutkan Bank Sumut, kami yakin Bank Sumut ini adalah salah satu BUMD yang luar biasa untuk masuk PAD Provinsi Sumatera Utara. Kita ingin Bank Sumut ini bisalah IPO kayak bank-bank daerah yang ada di Indonesia yang lain. Perusahaan perkebunan yang ada dimiliki BUMD Provinsi Sumatera Utara. Kita janji ke depannya tidak akan defisit dan akan ditanam benar-benar tanaman sawit ke depannya, bukan tanaman yang lain. Baik, Terima waktu kasih. habis. Terima kasih atas tanggapannya untuk calon gubernur nomor urut 1. Selanjutnya kami persilahkan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1,5 menit dimulai saat Anda berbicara. Terima kasih. Tirta Nadi. Tahun 2018, 5 September, saya memimpin Sumatera Utara ini. Dengan kebutuhan air, kekurangan air adalah 24.000 kubik per detik. Tetapi saat ini bisa terjawab. Saya ulangi, 224.000 kubik liter per detik. Saat ini tinggal 17.000 liter per detik. 5 tahun kami kelola. Memang belum sempurna, walaupun belum bisa menjawab kebutuhan permintaan rakyat kita. Tapi berangsur itu akan menjadi baik dan ada bantuan dari BUAS dari atas, dari PUPR untuk membangun instalasi-instalasi Tirta Nadi kita. Yang kedua, Bank Sumut, tidak ada cerita Bank Sumut defisit. Bank Sumut berjalan dengan baik. Bank Sumut bisa diandalkan dan sudah tinggal nanti kita arahkan. Kenapa kemarin Waktu menjadi Anda habis. kendala? Terima kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.